kelompok 3 dari kelas 7M akan mempresentasikan tentang bentuk dan fungsi upacara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Davila ini absen 29. Perkenalkan nama saya Kadek Wahyu Sista Sari Kartika, absen 32. Perkenalkan nama saya Kadek Silvani Pariawan, absen 22. Perkenalkan nama saya Yudi Bintang Suprapta, nomor absen 11. Perkenalkan nama saya Yudha Amrata, absen 14. Perkenalkan nama saya Gede Davis Prakarna Dharma, nomor absen 12. Oke, sebelum kita memulai upacara dan membuat upacara, kita wajib tahu apa sih 3 kewajiban atau hutang yang ada pada diri manusia dan wajib dibayar. 3 hutang atau kewajiban yang wajib dibayar disebut dengan trirena. Oke, tri artinya 3, rena artinya hutang. Jadi trirena artinya 3 hutang atau kewajiban yang ada pada diri manusia dan wajib dibayar. Adapun 3 bagian dari trirena, yang pertama ada dewa rena. Dewa rena adalah hutang kita kepada Tuhan. Cara membayar dewa rena adalah dengan melaksanakan puja Trisandil. Yang kedua ada pitra rena. Pitra rena adalah hutang kita kepada orang tua. Cara membayar pitra rena tersebut adalah dengan merawat orang tua dengan tulus ikhlas. Dan yang terakhir ada resi rena. Resi rena adalah hutang kita kepada guru maupun para resi. Cara membayarnya adalah dengan mempelajari kitab suci Weda yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para maharishi. Cara membayar trirena tersebut dengan cara pancayanya. Pancayanya artinya 5, ayatnya artinya berkorban. Jadi pancayannya adalah 5 korban suci tulus ikhlas. Bagi-bagiannya. Yang pertama ada dewa ayatnya. Yang kedua ada resiatnya. Ada putrayanya. Yang keempat ada manusianya. Dan yang kelima ada budayanya. Apa itu budayanya? Persembahan suci kepada Ide Sang Hyang Widi, contohnya pada saat melaksanakan hari raya Galungan dan Kuningan. Yang kedua, resiatnya. Persembahan kepada guru, resi atau orang suci, contohnya menghormati guru dan menghormati para resi. Yang ketiga, mitrayatnya. Persembahan kepada leluhur yang sudah meninggal, contohnya Maben dan Heroras. Yang keempat, manusianya. Persembahan kepada sesama manusia, contohnya otonan dan misaki. Yang keempat, yang terakhir, mitrayatnya. Persembahan yang dilakukan untuk mutakala, contohnya Heroras dan Mencari. Waktu pelaksanaan pancayanya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada mitrayatnya, yang kedua ada naitikayatnya. Apa itu naitikayatnya? Upacara yang dilakukan pada setiap hari, contohnya Trisandil. Yang kedua ada naitikayatnya. Upacara yang dilakukan pada hari tertentu, contohnya Purnama dan hari raya Galungan dan Kuningan. Dalam pancayatnya kita harus melaksanakan upacara. Nah, upacara dibagi menjadi 2 kata, yaitu upa dan cara. Upa yang artinya dekat, cara yang artinya perilaku. Jadi upacara adalah sekelompok perilaku yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, di sini ada 3 unsur penting dalam upacara, yaitu Trimanggalani.
Manggalani. Yatnya adalah upacara keagamaan dalam kepercayaan agama Hindu di Bali yang terdiri dari Yajamana, Pancagra, dan Sadaka. Yajamana artinya yang memiliki yatnya. Dan yang kedua itu ada Pancagra. Pancagra yang artinya sarati, banten atau tukang banten. Yang ketiga ada Sadaka. Sadaka yang artinya orang suci yang mengantarkan yatnya. Di dalam upacara dan pancayatnya, kita perlu membuat upakara. Atau tangan. Jadi upakara adalah segala sesuatu yang dekat dengan pekerjaan tangan sebagai sarana bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi dalam upakara terdapat 4 komponen, yaitu patang, yang kedua ada puspa, yang ketiga ada palang, yang keempat ada toyang. Apa itu patram? Patram artinya setapai daun, puspa artinya sekuntum bunga, palang artinya sebiji buah-buahan, dan toyang artinya seteguk air. Jadi, patram, puspa, palang, toyang termuat dalam Bhagavad Gita 9 sloka 26. Sekarang saya akan menjelaskan isi dari Bhagavad Gita 9 sloka 26. Patram, puspam, palam, toyang, yomi, baktya, praya, cati, as, tat aham, baktya, maritam, as kami, praya, tat mana. Sekarang saya akan menjelaskan terjemahan dari Bhagavad Gita 9 sloka 26. Siapa yang sujud kepadaku dengan setapai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima persembahan suci dari orang berhati suci. Maksud dari sloka di atas adalah yang Widiwasa menerima bakti bukan diukur dari besar kecilnya suatu persembahan, akan tetapi dari orang yang berhati suci dan terus ikhlas. Pelaksanaan upakara dan pembuatan sarana upakara di masing-masing tempat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh desa, kala, dan patra. Desa mati tempat atau tradisi, kala yang berarti waktu. Desa yang di tempat atau di tangan, kala yang berarti waktu, patra yang berarti keadaan. Sarana upakara sebagai cetusan dari hati untuk menyatakan rasa terima kasih kepada jasa yang Widi maupun manifestasinya. Sarana upakara sebagai konsentrasi dari pikiran kita untuk memuja jasa yang Widi. Sarana upakara merupakan perwujudan dari jasa yang Widi maupun manifestasinya untuk orang yang akan diupacarainya. Upakara banten merupakan banten yang sudah disucikan seperti contohnya prasito, dumang lalo, bikon, dan pras lainnya untuk pembersih diri lainnya. Adapun juga jenis-jenis dari tingkatan pelaksanaan upakara yatnya. Yang pertama ada tingkat paling sederhana atau disebut dengan tingkatan kanistama. Tingkatan kanistama yaitu sarana upakara untuk pelaksanaan yatnya yang pokok-pokok dan wajib saja, atau juga yang wajib saja berdasarkan dengan aturan pelaksanaan upacara yatnya. Tingkatan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kanistama. Kanistama adalah
upacara yang paling kecil di tingkatan terkecil. Yang kedua ada Madya Maning Kanistama. Madya Maning Kanistama yaitu upacara yang lebih besar dari Kanistamaning Kanistama. Yang ketiga ada Utamaning Kanistama. Utamaning Kanistama adalah upacara yang paling besar di tingkatan terkecil. Yang kedua ada tingkatan menengah atau madhyama. Tingkatan ini artinya adalah tingkatan yang sarana upakara yang lebih besar dari kanistama. Tingkatan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kanistamaning madhyama. Kanistamaning madhyama yaitu upacara yang paling kecil di tingkat menengah. Yang kedua ada Madhyamaning madhyama. Madhyamaning madhyama adalah upacara menengah di tingkatan menengah. Yang ketiga ada Utamaning madhyama. Utamaning madhyama adalah upacara yang paling besar di tingkat menengah. Yang ketiga ada tingkatan paling utama, tingkatan paling lengkap. Tingkatan ini disebut dengan tingkatan utama, yang artinya adalah sarana upakara untuk pelaksanaannya yang lebih besar dari madhyama, yang lebih besar dari tingkatan madhyama dan lebih lengkap. Tingkatan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kanistamaning utama, yang artinya yaitu upacara yang paling kecil di tingkatan utamaning utama. Yang kedua ada madhyamaning utama. Madhyamaning utama adalah upacara yang lebih besar dari kanistamaning utama. Yang ketiga ada Utamaning utama. Utamaning utama adalah kegiatan dan pelaksanaannya yang paling lengkap dari pelaksanaan upakarayanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 9 contoh upakara. Contoh upakaranya adalah canang. Canang merupakan upakara atau banten yang paling sederhana. Biasanya dipergunakan dalam upacara besar maupun upacara kecil. Yang pertama ada canang genten. Canang genten biasanya dipergunakan dalam upacara persembahyangan sehari-hari. Yang kedua ada canang bulan wangi. Nah, canang bulan wangi biasanya dipergunakan dalam piodalan di pura. Yang ketiga ada canang sari. Nah, canang sari juga sama seperti canang genten yang biasanya dipergunakan dalam persembahyangan sehari-hari. Yang keempat ada canang tada suklo. Nah, canang tada suklo biasanya dipergunakan dalam upacara meluka. Yang kelima ada canang pemeraos. Canang pemeraos biasanya dipergunakan dalam upacara memedik atau meminta restu kepada mempelai perempuan. Yang keenam canang merake. Canang merake biasa digunakan dalam upacara panciyatnya seperti dewayatnya, siatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan budayatnya. Yang ketujuh canang lebong. Canang lebong biasanya dipergunakan dalam upacara anak-anak seperti 3 bulanan dan otonan. Yang kedelapan ada canang oyodan. Canang oyodan biasanya dipergunakan untuk penyucian alat-alat suci seperti benda sakral. Dan yang terakhir ada canang pesucian. Canang pesucian biasanya dipergunakan dalam upacara melasti. Hubungan antara trirena, panciyatnya, upacara, dan upakara. Trirena adalah 3 hutang atau kewajiban yang ada pada diri manusia dan wajib kita bayar. Cara membayar hutang tersebut adalah dengan melaksanakan panciyatnya. Di dalam panciyatnya kita juga harus melaksanakan serangkaian upacara. Di dalam upacara tersebut kita juga harus membuat sarana bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, yaitu berupa upakara atau banten. Oke, itu dia presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om
Santi, 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 oh.